Bapak Ibu, tahun ini kita masih berbicara tentang tahun paradigma, Bapak Ibu. Yaitu perubahan paradigma itu sangat penting. Hari ini saya akan bawakan satu kebenaran firman Tuhan itu, Pak, adalah kingdom paradigm. Artinya apa? Kingdom paradigm of wealth, saudara. Kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang keuangan, Bapak Ibu. Dan tidak kebetulan juga, saudara, mulai hari ini kita akan belajar, saudara, tentang apa? Financial transformation, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami transformasi dalam keuangan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak memberikan uang buat saudara. Tuhan tidak memberikan kekayaan buat saudara. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Jadi saudara, jangan harap Tuhan berikan kekayaan tiba-tiba blok 10 kilo emas. Nggak ada itu. Di sini banyak emas. Ada 50 kilogram. Ada emas budi 75 ya, Bud? 75 kilo, saudara. Tapi Tuhan nggak berikan nih, saudara, tetapi kekuatan. Ada 9 kekuatan. Saya buka rahasia sedikit. Bapak Ibu yang tertarik, Bapak Ibu, boleh langsung hari ini, kita cuma 1 jam. Jam 11 mulai, jam 12 selesai. Saya sudah melihat begitu banyak orang sudah mengalami, saudara ya, transformasi dalam keuangan mereka ketika mereka memiliki cara pandang yang benar tentang uang. Hari ini saya mau bagikan, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin nih, saudara, hidup kita itu sejahtera, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Setiap kita punya anak, yang sudah menikah pasti punya anak, saudara. Bisa diberikan punya anak. Tetapi gini, saudara, adakah seorang bapak gitu yang menginginkan anaknya itu menderita? Tidak ada, Bapak Ibu. Makanya saudara, Tuhan ingin hidup kita sejahtera, sebab Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10a, saudara. Sebab Yesus datang, saudara, untuk memberikan hidup. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis selalu ingin merusak hidup kita. Mencuri kekayaan yang kita miliki, saudara. Nah, Tuhan itu adalah Bapa kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Bapa kita. Jadi saudara, tidak ada alasan buat kita untuk meragukan bahwa Bapa pasti memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Orang tua yang mewariskan buah anak itu bisa habis, Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu? Tetapi kalau orang tua mewariskan nilai-nilai dan kekuatan buat anak-anak, maka sekalipun tidak ada warisan secara fisik, saudara, anak-anak bisa memperoleh berkat yang besar. Warisan yang terbaik buat anak-anak kita lah, dia takut akan Tuhan. Bukan mobil mewah, bukan, Bapak Ibu. Kalau ada itu bonus saja, saudara. Tetapi warisan terbesar yang kita berikan kepada anak adalah cinta Tuhan, takut Tuhan, saudara. Dan sebagai Bapak Ibu, Dia akan selalu, Bapak Ibu, selalu memberikan yang terbaik dan yang terbaik buat kita. Kalau kita baca 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, Dia kaya, rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Sangat jelas sekali, saudara, bahwa memang Tuhan, saudara. Sebab pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, maka kekuasaan itu sudah diambil alih oleh setan. Maka dikatakan, mulai hari ini tanah tidak menghasilkan apa-apa, tapi menghasilkan semak duri, dan kamu dengan peluh dan keringat engkau akan mendapatkan makanan. Tetapi Kristus kembali, Bapak Ibu. Lewat kematian Kristus, maka kekuatan untuk memperoleh kekayaan Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan kembali dalam hidup kita. Sebabnya betapa pentingnya kita, saudara, memiliki paradigma yang benar tentang kekayaan. Kekayaan bukan tujuan. Kekayaan hanya bonus. Jadi Dia kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi. Amin, saudara. Haleluya. Tetapi saudara, siapa yang pengen kaya di sini?
Mari kita lihat ayat ini, saudara. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya, terus apa katanya? Terjatuh ke dalam apa? Pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebiasaan. Loh, Pak, bukannya Tuhan tadi pengen kita kaya? Iya. Tetapi kok dibuat begini? Barang siapa yang ingin kaya, dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan kesusahan. Sebab kalau saudara pengen kaya, maka saudara akan menggunakan cara-cara saudara. Itu yang salah, Bapak Ibu. Jangan salah mengerti dengan ayat ini. Kalau seseorang ingin sukses, saudara, maka dia akan gunakan cara-caranya sendiri, mau benar atau enggak benar, saudara. Dia akan gunakan untuk bagaimana supaya sukses. Ketika manusia dia pengen kaya, saudara, dia akan melakukan segala macam cara, segala macam pokoknya usaha untuk mendapatkan kekayaan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan, Bapak Ibu. Saudara dikasih Tuhan. Tapi jangan salah mengerti, Tuhan pengen saudara sejahtera. Coba bilang, Tuhan sangat ingin supaya saya menjadi kaya. Saudara jangan salah mengerti, gereja ini bukan teologi kemakmuran, Bapak Ibu. Ya, jangan saya pikir, wah gereja WT, oh kita ini harus seimbang ajarannya. Kadang-kadang kita keras menegur dosa, tapi kadang-kadang perlu sampai ke berkat dong. Malah bertobat, stres juga orang bilang bertobat tiap hari. Betul apa enggak? Minggu lalu bertobat kamu, kalau enggak masuk neraka. Minggu depannya bertobat, lama-lama stres. Ini gereja penghakiman ini. Kita perlu berimbang, seperti kasih buat anak-anak kita. Kasih dan disiplin harus seimbang, Bapak Ibu. Kebenaran, jangan diberikan kebenaran terus, berikan juga anugerah, Bapak Ibu, supaya kita jangan stres dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih orang yang pengen kaya tadi jatuh ke dalam pencobaan, saudara? Sebab begini, saudara, Ibrani dikatakan bahwa cinta uang akar dari segala kejahatan. Sebab kalau orang sudah ingin kaya, saudara, maka dilakukan segala macam cara. Cinta uang, saudara, dikatakan cinta uang akar dari segala. Berarti cinta uang itu akar. Betul? Buahnya apa? Korupsi, nipu, nyolong, membunuh, itu buahnya, saudara. Perpecahan gereja karena banyak apa? Banyak masalah uang. Perpecahan di kongsi bisnis, masalah uang. Sebab saudara, korupsi itu adalah hanya buah daripada cinta uang. Makanya Bapak Ibu, saya mendorong kita jangan cinta uang. Kalau saudara cinta uang, saudara menjadi budak uang. Uang itu hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Kalau uang dari tuan kita akan lakukan apa saja. Oh, kadang-kadang saudara, apa menyedihkan, antara orang tua dan anak saling masuk ke pengadilan hanya oleh karena warisan. Padahal warisan itu punya orang tuanya, kok sampai ke pengadilan. Sangat menyedihkan. Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Itu sebabnya Paulus bilang, kalau kamu ingin cepat kaya, kamu akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan kesusahan demi kesusahan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau orang udah cinta uang, maka ya masih kebaca nggak Bapak Ibu? Kebaca ya. Maka orang kan mengubah fokusnya dari Tuhan kepada Mammon.
Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, malam, petang. Uang, uang, uang sudah. Jadi beruang kita. Uang tuh gak perlu dicari. Makanya Tuhan tidak memberikan uang kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan. Ikut saudara, maka saudara akan lihat rahasianya. Amin saudara ya. Nah ini saya kasih contoh saudara. Ini dengan cepat saja saudara. Kasus investasi bodong banyak sekali Bapak Ibu ya. Scammer banyak sekali saudara. Nih Indra Kents, ini bukan lagi rahasia, udah masuk pengadilan. Jadi bukan mencemarkan nama baik saudara. Apa? Ini akar segala ini sistem. Kemarin di Dua Fajar kalau saudara ikut ya saudara. Setan itu masuk, yang terberat adalah lewat sistem. Kalau frontal masih mudah dihadapi. Kalau lewat sistem, wah ini dengan iming-iming, oh kamu wah. Saya pernah sekali saudara ya, ada seorang orang misi katanya. Dia ngajak saya ke Tangerang City. Pak Pinem, kita ngomong misi ya Pak? Oke Pak. Dari awal sampai akhir dia ngomong MLM. Akhirnya saya agak sedikit kesel. Pak ini sebenarnya ngomong misi atau apa ini Pak? Pak ini hasil MLM-nya itu untuk misi. Pak, udah maaf Pak ya. Bapak udah ngabiskan waktu saya hampir 2 jam mendengarkan. Udah naik nih pusing kepala ini. Dia bilang Bapak dapat uang segini. Jadi nggak sempat dikasih mikir saya. Pusing saudara. Banyak sekali saudara. Terlalu banyak. Doni Salmanan. Wah banyak sekali saudara. Kalau yang tadi Indra Kents dari Medan tuh. Mi Miles. Vini Aurelia Kurniawan. Macam-macam saudara. Ini banyak kerugian saudara. PT Trust Global Karya. Terus Fili Mustakin. Banyak sekali. Henry Susanto. Kalau namanya sini mirip-mirip, jangan salahin saya Bapak Ibu. Ini karena cuma ini. Jangan saudara pikiran saya mencemarkan nama baik. Enggak Bapak. Scammer kripto NFT terbesar. Oh, 168 miliar. Saudara. Luar biasa sekali. Big AP Daddy Club. Wah banyak sekali. Postis NFT. Wah banyak sekali saudara. Michael Ong and Edward Sung. Banyak sekali. Robot Trading saudara. Banyak sekali saudara. Daniel Aby. Ya saudara, ini kalau kita ini saudara, kalau kita mulai saudara memiliki cara pandang yang salah tentang uang, maka yang tadi saudara, barang siapa ingin kaya, dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan berbagai-bagai keruntuhan dan kesusahan. Kenapa? Karena dia akan cinta uang, dia akan halalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang. Dia fokusnya lagi bukan kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada mamon. Akibatnya saudara, dia lakukan segala macam cara, dengan cara iming-iming segala macam cara, sehingga orang tertarik. Jadi ini Tuhan tidak memberikan kekayaan kepada manusia, tetapi apa? Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Untuk memperoleh kekayaan perlu hikmat. Itu salah satu kekuatannya Bapak. Ada 9 orang saudara. Ada satu penelitian gitu, orang yang terima hadiah saudara, yang sangat besar, yang wah, yang tidak punya hikmat dalam mengelola keuangan, maka kehidupannya 5 tahun, 10 tahun akan datang jauh lebih buruk dari kehidupannya sebelum dia menerima hadiah. Karena ini saudara, ada rahasianya bagaimana supaya kita bisa berhasil mengelola keuangan kita. Nah, coba bilang bersama-sama dengan saya, Tuhan tidak memberikan kepada saya kekayaan, tetapi
Tuhan memberikan kepada saya kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Siapa yang pengen terima kekuatan itu? Tinggi-tinggi biar saya berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu hari ini, supaya mereka menerima kekuatan untuk memperoleh kekayaan sesuai dengan janji yang kau berikan. Yang siap terima katakan yes. Jadi saudara, yang namanya saudara kekuatan tuh nggak tiba-tiba, betul apa enggak? Selalu perlahan-lahan. Ada orang saudara, saya selalu minta sama Tuhan, berikan aku dong kekuatan supaya aku bisa lebih kaya. Sebab ada yang terima kekayaan stres terus. Iya, betul apa enggak? Nyimpen uang di bawah bantal enggak? Enggak saya. Wah, di mana-mana digendong uangnya, enggak percaya sama siapa-siapa. Tuhan minta, saudara minta kekuatan kepada Tuhan. Minta kekuatan. Tuhan tidak akan memberikan tanpa saudara kuat. Sebab nyawa kita, keselamatan kita jauh lebih penting daripada yang namanya uang. Amin saudara. Jadi saudara ini, jadi Tuhan sedang melatih kekuatan kita. Amin saudara. Tuhan melatih kekuatan kita untuk apa? Dalam mengembangkan harta yang diberikan kepada kita, sebelum mempercayakan hal yang lebih besar. Amin saudara. Tuhan melatih dulu. Percaya nggak 1 talenta gitu ya saudara ya. Lihat perubahan 5 talenta toh. 1 talenta dikasih, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Ternyata yang bijak mengelola uang adalah yang 2 dan 5. Coba tadi kalau dikasih yang 5 talenta kepada orang yang 1 talenta, uang itu nggak berkembang. Doa saya gini saudara, setiap bapak ibu adalah orang yang bijak seperti orang yang mengelola 2 dan 5 talenta. Itu yang Tuhan percayakan. Yang 1 tadi uji coba, dia bilang, kamu Tuhan yang jahat. Kamu tidak menuai di tempat di mana kamu gak menabur. Loh, siapa yang gak menuai tempat gak menabur? Wong dikasih modal kok. 1 talenta itu 34 kilogram Bapak Ibu emas. Coba itu berapa, hitung Bapak, hitung sendirilah Bapak. Mahal itu. Bukan emas budi 75 kilo. Ini emas beneran. Sebab 1 talenta itu 34 kilogram emas. Besar saudara. Gak pernah lihat saya 1 kilo saya gak pernah lihat emas. Saudara itu. Jadi sebenarnya modal Tuhan kasih sama yang 1 talenta saudara. Nah makanya saudara, Tuhan sedang melatih kita. Jadi kalau ada sesuatu Tuhan percayakan dalam keuangan, kelola dengan baik. Katakan amin. Begitu kita bisa kelola dengan baik, Tuhan percayakan lebih besar. Sebab barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara-perkara yang lebih besar. Sebab saudara, berkat itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi bahaya juga buat kita. Nih saya ulangi sekali lagi saudara. Tuhan, coba mungkin, ayo kita buka sama-sama. Ini ayatnya kurang ini saudara, kurang lengkap. Ulangan 8 ayat 18. Sudah ketemu? Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, ini yang dipelajari di financial transformation, bahwa diberkati itu sebuah perjanjian. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada masa sukar, apakah pengontrak ruko harus bayar biaya kontrak rukonya? Harus apa enggak? Harus.
Karena itu sebuah perjanjian. Makanya saudara, financial transformation adalah perjanjian berkat, saudara. Jadi tidak masalah bagaimana sulitnya di tengah-tengah dunia ini, karena saudara diberkati itu sebuah perjanjian, maka situasi yang sulit dan sukar sekalipun, janji Allah tidak ada yang bisa menggagalkan. Itu yang kita pelajari, saudara, supaya kita mengerti. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan, menyatakan bahwa Allah benar dan menepati janjinya. Coba bilang gini, hidup diberkati adalah perjanjian Tuhan dengan saya. Amin. Luar biasa, saudara ya. Kira-kira kalau Pak Jokowi janji kepada Pak Immanuel, Pak Immanuel, nanti bla 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 bla, ditepati nggak janjinya Pak Im? Pasti. Ini Tuhan yang janji. Sekarang kita lihat, saudara. Pada Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3, saudara. Tuhan berjanji kepada Abraham, Bapak Ibu, bahwa kamu itu diberkati supaya kamu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, dan olehmu dan oleh keturunanmu maka seluruh bangsa-bangsa akan diberkati, termasuk berkat Abraham lah yang turun kepada kita hari ini sehingga kita menerima berkat keselamatan. Wah, luar biasa, saudara. Makanya betapa pentingnya Bapak Ibu kita ngerti, saudara, kenapa sih kita diberkati, Bapak Ibu. Diberkati bukan untuk kita makan semua. Saudara, saya di gereja ini, Bapak Ibu, pandemi dari awal sampai hari ini, sebelum pandemi, setelah pandemi, sampai endemi, memberikan sembah tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Sampai hari ini. Mereka nggak bisa datang, kita yang datengin ke rumahnya. Sebab kita ngerti untuk apa kita diberkati. Abraham diberkati supaya oleh dia dan keturunannya semua kaum di muka bumi ini diberkati. Saya pengen, saudara, setiap saudara dari hidup saudara, bukan berapa banyaknya saudara punya, ayo bisa jadi berkat buat orang lain. Katakan amin, saudara. Nggak banyaknya, Bapak Ibu. Orang kaya itulah orang yang senang berbagi. Saya katakan, saudara, orang senang berbagi namanya itu abundant mentality, itu mentalitas berkelimpahan. Lihat, saudara, perumpamaan, saudara, seorang ibu, Bapak Ibu, di Alkitab, saudara, dikatakan gini, dia cuma punya duit terakhir, lalu dia memberikan persembahan, saudara, dijatuhkan kotak persembahan, saudara. Mungkin seluruh ruangan mendengar, kling, siapa itu? Tapi Tuhan bilang bahwa persembahan janda miskin ini lebih besar dari semua persembahan orang-orang kaya, karena dia mempersembahkan hidupnya. Persembahan terakhir, kalau dipersembahkan dia sudah nggak makan. Lihat di janda Sarfat, ketika dia persembahkan persembahan yang terakhir, saudara, dipelihara hidupnya sampai datangnya musim hujan. Saya berdoa begini, saudara, ketahuilah bahwa kita diberkati hari ini ada tujuannya, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Katakan amin, Bapak Ibu. Salah satu value gereja kita adalah generosity, hidup berkemurahan hati, Bapak Ibu. Ada Thomas Manton berkata begini, Tuhan memberikan kita kekayaan bukan supaya kita timbun, tetapi supaya kita bagi. Bilang, berbagi. Amin, Bapak Ibu. Jadi bukan supaya, maka aku diberkati sepanjang malam hidupku diberkati pagi. Pokoknya jangan itu aja. Sekali-kali kamu diberkati. Amin, saudara. Jangan ke sini terus.
untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kekayaan atau kesejahteraan supaya bukan untuk ditimbun, tetapi untuk kita bagi-bagi. Nah, setelah kita tahu tujuan kenapa kita diberkati, dan Tuhan sudah melatih kekuatan kita mengelola dan mengembangkannya, maka Tuhan akan mempercayakan kekayaan atau harta yang lebih besar. Amin, saudara. Karena diberkati itu beban, Bapak Ibu. Betul apa enggak? Itu beban. Harus kuat. Harus dilatih. Kalau bisa mengelola sedikit, lebih besar dikit, dikelola terus sampai besar. Jangan pengen langsung besar. Kita harus dari sedikit demi sedikit, saudara. Pak, bagaimana sikap yang benar, Bapak Ibu, di dalam memperoleh kekayaan? Kita harus memiliki sikap yang benar. Yang pertama adalah harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya apa? Untuk menjadi kaya ada proses, bukan shortcut. Amin, saudara. Bukan jalan pintas. Ini yang ikut-ikut yang tadi investasi bodong tadi, saudara, itu sepertinya kan menguntungkan, saudara, tapi banyak orang jadi kena tipu jadi. Saudara, ikuti proses. Kalau ada orang yang menjanjikan 50% satu bulan keuntungan, itu pasti omong kosong. Tidak ada dalam dunia seperti itu. Langsung, saudara, nggak ada. Kalau ada segitu, saudara, wah luar biasa, kita jual rumah kita langsung. Motor-motor jual semua kalau ada yang benar. Tapi sebulan 2 bulan langsung bablas sang ini. Nggak ada lagi. Makanya dikatakan, barang siapa harta yang cepat diperoleh akan berkekurangan, tetapi siapa mengumpulkan, arti apa? Mengikuti proses step by step, maka akan memperoleh kekayaan yang kekal. Ini sikap yang pertama, saudara. Kita harus mengikuti prosesnya, saudara. Jangan mau shortcut. Bapak Ibu senang dengan prosesnya atau hasilnya? Hasilnya atau prosesnya? Prosesnya kadang berdarah-darah. Saudara, kalau boleh milih, saya juga pengen hasilnya lah. Sakarapmu mau ngapain terserah, yang penting hasilnya banyak. Tapi kalau prosesnya salah, hasilnya pasti jelek. Seperti proses produksi, kalau bahan bakunya jelek, saudara, jangan harap outcome-nya atau hasilnya akan bagus. Nggak ada itu. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Cintailah proses. Bilang, mulai hari ini saya mencintai proses. Amennya cemplang. Masih 50%. Amin. Cintai proses. Maka saudara akan melihat hasil yang terbaik. Yang kedua, sikap yang kedua, saudara, adalah di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Jadi yang kedua, saudara, sikap yang benar adalah hidup yang benar. Kalau hidupnya benar, pasti cara-caranya pun pasti benar. Menurut saudara, hidup itu boleh jujur? Kalau dalam bisnis, kalau jujur bisa untung apa enggak? Bisa untung atau tidak? Bisa. Bisa. Dulu saudara, waktu saya pernah dulu, ini pernah saya ceritakan juga. Waktu apa dulu itu yang dibentak-bentak itu, apa namanya itu? ESC, Excellent Service Camp, diskusi. Saya tanya teman saya gitu, Pak, dalam bisnis, nggak boleh jujur Pak.
Kalau jujur Pak, pasti kalah Pak. Ini perlu ikut kingdom paradigm of wealth. Padahal saya tahu Bapak Ibu semua jujur dalam bisnis. Katakan amin. Kalau kita jujur saudara, pasti pembela kita bukan customer, tapi Tuhan yang membela kita. Ya bukankah Tuhan sanggup saudara mencurahkan segala berkat buat kita? Bukankah Tuhan sanggup mendatangkan air di padang gurun? Bukankah Tuhan sanggup membuat jalan raya di padang gurun? Bukankah Tuhan sanggup membuat kebun buah-buahan di padang gurun saudara? Kalau dia sanggup melakukan itu, maka terlebih lagi dia sanggup untuk mendatangkan berkat buat saudara. Saya kadang-kadang saudara kalau sudah ini ya, ada mentok-mentok, oh Tuhan, Yesus saja dia berikan kok, masa juga nggak diberkati? Yang paling mahal aja dia berikan. Masa sih? Kalau yang berkat-berkat itu remah-remah sebenarnya saudara. Remah-remah. Kristus termahal dia berikan buat kita. Nah, jadi saudara di rumah orang benar ada banyak harta. Artinya apa? Yang kedua saudara, kita harus hidup benar dalam pengelolaan keuangan kita, hubungan dengan pasangan kita, hubungan dengan anak-anak kita harus benar, hubungan dengan orang lain harus benar. Supaya apa? Kalau kita benar saudara, Tuhan mudah untuk memberkati kita. Kemudian saudara, ini baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mengelola dan kekuatan terus mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Jadi yang ketiga saudara, bisa dipercaya. Biasanya kalau tempat lain gitu, kalau kasih berita itu ditambah-tambahin. Kalau bawa uang, berapa berkatnya? Berkatnya? Wah enggak, bukan 5 juta tapi cuma 3 juta. Saudara, karena dibagi-bagi, dikecil-kecilin. Tetapi sudah dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadilah Bapak Ibu semua orang dipercaya Tuhan. Saya juga belajar untuk bisa dipercaya. Dipercaya Tuhan juga dipercaya manusia Bapak Ibu. Jadi saudara, dipercaya itu berbicara tentang integritas. Integritas itu penting. Kita bisa kehilangan semua. Kehilangan uang bisa, nggak apa-apa. Kehilangan harta benda boleh, asal jangan kehilangan integritas. Sebab kehilangan integritas, you lose everything. Kamu kehilangan semuanya. Sebab tidak ada orang percaya sama kita. Sebabnya sudah dikatakan, orang paling berhikmat di muka bumi inilah Salomo. Kalau kamu bisa dipercaya, kamu akan banyak dipercayakan. Nah ini dikatakan, there is nothing wrong with man possessing rich. The wrong comes when riches possesses man. Jadi gini, nggak ada yang salahnya menjadi orang kaya. Tetapi yang salah adalah ketika kekayaan sudah menguasai kita, saudara. Betul nggak saudara? Artinya apa? Tuhan, harta sudah menjadi tuan. Coba saya tanya, para koruptor itu orang kaya atau orang miskin? Oh kaya banget, nggak kurang, merasa terus nggak kurang. Ya kita gimana mau koruptor, wong kerjanya bukan di sana. Justru orang yang punya posisi kuat yang bisa koruptor. Makanya jadi katakan, tidak ada salahnya kamu menjadi kaya. Memperoleh kekayaan nggak ada salahnya. Tetapi yang salah itu ketika kekayaan sudah menguasai kita. Artinya apa? Kita udah cinta uang. Kita halalkan segala macam cara untuk mendapatkannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan akhiri sebentar lagi. Apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi semua perubahan? Dunia berubah, betul nggak Bapak Ibu? Semuanya berubah. Ini sudah masuk endemi ya? Udah diumumkan belum ya?
Kayak belum ya, sebentar lagi mungkin diumumkan endemi. Nanti kita nggak perlu lagi pakai masker. Selama 2 tahun ini, sendi-sendi bisnis pada berubah semua. Bagaimana saya bisa, bukan cuma survive di tengah-tengah perubahan yang besar ini. Tetapi doa saya bagaimana supaya tengah-tengah perubahan yang besar ini, kita bukan cuma survive, tetapi justru bertumbuh, Bapak Ibu. Untuk itu dibutuhkan hikmat, Bapak Ibu. Hikmat itu salah satu kekuatan yang Tuhan berikan. Dari 9 kekuatan untuk memperoleh kekayaan adalah hikmat, Bapak Ibu. Ini kekuatan yang pertama. Ketika kita memperoleh hikmat, saudara, kita boleh kehilangan semua yang kita punya, boleh kehilangan semuanya. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, begitu kita akan bisa meraih, menyusun strategi untuk meraih semua yang hilang dari hidup kita. Tapi kalau kita nggak punya hikmat, Bapak Ibu, yang kita punya sekarang pun bisa hilang semua. Makanya Bapak Ibu, ayo perolehlah hikmat. Amin, saudara. Perolehlah hikmat. Ketika engkau peroleh hikmat, engkau akan memperoleh segala-galanya. Dalam berbisnis perlu hikmat. Dalam berumah tangga perlu hikmat. Dalam mendidik anak perlu hikmat. Dalam membangun hubungan perlu hikmat. Dalam segala aspek kehidupan kita butuhkan hikmat. Apa itu hikmat, Pak? Hikmat adalah kemampuan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan menggagalkan rancangan bangsa-bangsa. Hanya rancangan Tuhan yang berhasil. Hanya hikmat Tuhan. Jadi saudara, hanya kehendak Tuhan yang gak pernah gagal. Makanya saudara, di dalam pekerjaan kita, kalau kita lakukan kehendak Tuhan, pasti berhasil. Maka dikatakan hikmatlah kemampuan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Memakai firman-Nya untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, hikmat itu begitu penting dalam kehidupan kita. Nah, gimana saya dapat hikmat, Pak? Nih, ada Amsal juga bilang bahwa hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Saudara bayangkan, saudara ya. Saudara baca firman setiap hari saja dulu. Saudara ketika menghadapi masalah langsung ting dapat, saudara. Sebab firman itulah hikmat Allah. Tapi kalau kita nggak baca firman, saudara, kita hanya langsung meneng wae gitu. Apa ya, ngapain ya? Tapi kalau kita baca firman, saudara, wah, timbul ting. Bukan ayu ting, saudara ya, jangan saudara. William Swan dikatakan begini, tidak ada manusia bertindak dengan hikmat yang benar sampai dia, saudara, takut Tuhan dan berharap kepada kasih karunia Tuhan. Saudara. Ya, ternyata gini, saudara, hikmat itu muncul waktu takut Tuhan. Jadi suami yang takut Tuhan, jadi pebisnis yang takut Tuhan, jadi businesswoman yang takut Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Dan dikatakan orang itu bertindak dengan hikmat benar kalau dia mulai takut akan Tuhan dan menggantungkan harapannya kepada kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, yang terakhir, Bapak, hikmat yang murni selalu mengarahkan kita kepada Tuhan. Ya, yang paling murni adalah hikmat yang paling murni adalah pengetahuan dari Tuhan, saudara. Sehingga pengetahuan Tuhan dituliskan di Alkitab, saudara. Waktu sudah baca firman, saudara takut Tuhan, maka saya percaya semakin hari Tuhan akan limpahkan kepada kita berkat-Nya. Tuhan berkati. Saya undang pemuji penyembah ke depan.